Ada yang sudah bisa membantu saya menyampaikan? Yang ragu-ragu 5. Mungkin ya, boleh. Supaya valid ya, saya balik ya, boleh ya. Jadi yang ragu-ragu 5 angkat tangan. Sekarang saya balik untuk memastikan bahwa kalau begitu dikurangi 20 karena yang 20 baru ya. Dari yang lama sekarang. Jadi tolong perhatikan, yang baru tidak perlu bereaksi apa-apa. Bagi yang lama, yang kurang lebih 40, berapa yang mengatakan sudah disetujui yayasan, sudah siap untuk jalan, sudah siap untuk order, sudah mantap hatinya, walaupun belum paham 100% tapi mau jalan, boleh raise hand. Yang mantap, boleh raise hand. Yang raise hand satu sekolah satu ya, jangan kalau 5 sekolah, 5 yang datang, 5 angkat tangan ya, satu aja yang angkat tangan, yang sudah mantap. Oke, berapa? Oke. Boleh diberitahu ke saya berapa yang sudah mantap? 23. Oke. Hah? Tiga? Tiga? Ya, angkat tangan tiga. Jadi ada yang belum angkat tangan ya? Tiga, bukan 23. Saya sudah terlanjur senang. Enggak apa-apa. Tiga juga senang. Ya. Nah, sekarang saya akan mencoba masuk ke sosialisasi. Nanti pertanyaannya akan saya ulang sebelum kita masuk breakout room. Ya. Jadi, saya akan menyampaikan dengan cukup singkat. Harapan saya ya. Jadi kita mulai dengan slide yang pertama tentang tujuannya. Tujuannya dengan satu kalimat ya, karena ibu bapak semua yang hadir di sini boleh di apa slide-nya bisa ditayangkan mulai karena saya sudah mulai akan ya langsung next. Jadi tolong bisa satu-satu gitu ya. Jadi tentang kurikulum berkat ini supaya kita punya gambaran jelas. Jadi yang kita berikan bukan pedoman, bukan kerangka, bukan desain, tapi buku. Apa yang kita berikan? Buku. Buku yang dipakai oleh murid untuk belajar. Jadi, buku yang akan dipakai oleh murid untuk belajar dari murid PAUD, kelas kelompok belajar atau kelas basic, kemudian pre-elementary A atau TKA, pre-elementary B atau TKB, jadi tiga tahun gitu ya, mulai usia 3, 4, atau 5, 6. Buku yang akan dipakai untuk murid belajar. Kalau untuk TK dan KB atau basic, berarti yang akan pegang nanti gurunya. Ada buku guru, ya. Nah, buku guru ini memang sangat tebal dan banyak sekali pelajaran-pelajarannya, sehingga ini akan dicetak khusus ya. Nanti kami akan pikirkan karena oplahnya itu tidak besar dan supaya biayanya tidak mahal, kami akan memikirkan jalannya bagaimana, sebab kalau untuk muridnya nanti lebih banyak lembar kerja. Ini bayangannya ya. Nanti kita akan jelaskan detail supaya setiap sekolah paham ya. Untuk yang SD itu akan ada 7 subjek. Kalau IPA dan IPS digabung, maka hanya menjadi 6 subjek ya, yaitu Alkitab, sains, matematika, bahasa Inggris, kemudian IPAS, kemudian yang keenam pendidikan Pancasila. Ya, nah itu subjeknya. Sedangkan yang SMP juga sama, sedangkan yang SMA itu sudah berbeda karena kita belum merencanakan mendevelop yang spesifik seperti misalnya fisika, kimia, dan sebagainya. Sehingga eh, buku yang kalau dari SD sampai SMA itu adalah buku yang dipegang oleh murid.
Dan buku ini adalah buku di mana menolong murid untuk aktif belajar sendiri. Nanti akan saya jelaskan detailnya. Tapi ini gambaran awalnya dulu. Nah, jadi tujuannya begini. MPK itu kan punya tujuan supaya sekolah Kristen itu beneran bisa jadi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Kristen berdasarkan prinsip Alkitab. Jadi, buku ini yang akan diterbitkan mendukung visi itu. Begitu ya. Next. Jadi, yang paling penting adalah tujuan untuk murid-murid itu terbentuk mindset-nya. Jadi, ketika mereka belajar, itu bukan belajar pengetahuan titik, tapi melalui belajar ilmu, belajar kebenaran umum, belajar bidang-bidang studi itu karena berdasarkan Alkitab, karena berdasarkan firman Tuhan, maka nanti akan sekaligus membentuk mindset murid-murid yang bersifat Kristen. Maka disebutkan biblical Christian worldview. Tapi ada satu hal yang penting. Ketika terbentuk biblical Christian worldview-nya, kualitas pemahamannya, pengetahuannya, pengertian yang diperoleh melalui belajar supaya hidupnya ini bisa berkualitas, hidupnya bisa menjalankan rencana Tuhan dengan yang tadi dikatakan divisi MPK, adaptif, unggul, dan sebagainya, dan menjadi leader, dan seterusnya, mempunyai karakter yang baik, dan seterusnya, meneladan karakter Kristus, dan seterusnya, maka dari satu kata quality. Quality ini meliputi seluruh aspek. Ya, berikut. Jadi, kita ini mendukung sekolah Kristen. Karena apa? Sekolah Kristen sekarang kebanyakan memakai kurikulum yang di-prepare, disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan itu dalam rangka tanggung jawab pemerintah untuk pendidikan yang menjadi kewajiban pemerintah. Sebentar, sebentar, jangan dikebalik dulu. Nanti saya akan berikan tanda. Ya, jadi pemerintah itu bertanggung jawab menyediakan yang disebut dengan kurikulum merdeka, sekarang menjadi kurikulum nasional. Tetapi sebenarnya kita ini punya tanggung jawab. Sekolah Kristen itu punya misi. Karena itu, apa yang sekolah Kristen belum punya, yang harus mengusahakan sendiri, karena memakai kurikulum yang di-prepare, yang disiapkan oleh pemerintah, ya kan? Kurikulum merdeka atau sekarang namanya kurikulum nasional. Sekolah Kristen yang punya punya SDM, punya fasilitas dan segalanya, berusaha itu mencari kurikulum tambahan, mengusahakan untuk mendevelop kurikulum sendiri, supaya keinginannya lulusannya itu punya kualitas yang baik, mempunyai karakter Kristus. Tujuannya begitu. Nah, tetapi berapa banyak sekolah yang belum bisa? Padahal tujuan sekolah Kristen itu sangat penting. Dan dalam hal ini, kurikulum berkat itu mau mengisi, mau menjawab kebutuhan ini. Jadi nanti sekolah itu bisa mempertimbangkan, oh kami sudah punya, dan menurut keyakinan kami sudah lengkap, sehingga tidak membutuhkan. Jadi sekolah ini tidak akan memakai kurikulum berkat. Tapi ada sekolah yang mengatakan, oh kami memang belum punya, kami berusaha mengembangkan, kami mau, kan begitu. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan gimana nih posisi kurikulum berkat dengan kurikulum nasional, kan begitu, ya. Jadi visi misi sekolah itu tidak akan berubah, tetapi justru akan dibantu untuk bisa tercapai. Gitu ya. Next. Nah, pada waktu mendevelop untuk kurikulum ini, sebenarnya kami bertanggung jawab kepada Tuhan tentang visi pendidikan Kristen yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarga Kristen, kepada gereja, dan sekolah. Bahwa anak-anak mulai usia sedini mungkin sampai mereka akan siap masuk ke university dan bekerja, itu harus berproses belajar
untuk tiga hal yang menjadi pilar pendidikan Kristen, yaitu penerapan The Great Commandment atau yang sering disebut dalam bahasa Indonesia hukum kasih. Jadi The Great Commandment itu menjadi nyawanya kurikulum berkat. Jadi proses belajarnya akan mendorong murid waktu belajar mengembangkan hukum yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Ulangan untuk mengajarkan kepada anak kita berulang-ulang. Kemudian Tuhan Yesus juga menyampaikannya dalam Markus 12 di dalam Matius 22. Jadi ini sangat sangat strict ya, sangat kuat, sangat jelas, sangat strong. Kita benar-benar menolong waktu buku murid ini ditulis. Ketika murid nanti belajar, murid itu akan mengalami proses. Jadi, murid ketika belajar harus mengalami proses, selalu mengalami kasih Tuhan, didorong untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Next. Dan yang kedua adalah supaya di dalam hati daripada setiap murid itu punya kerinduan menerapkan the Great Commission. Sebab ini tujuan sekolah Kristen didirikan. Ketika sekolah Kristen menyelenggarakan pendidikan Kristen yang benar, maka hati, kalau tadi kita bilang nyawanya itu the Great Commandment menjadi dasarnya, begitu menjadi spiritnya, menjadi fondasinya, menjadi pilar yang utama. Maka itu akan memberikan satu pembentukan hati mau taat, punya passion, punya calling. Untuk apa? Menerapkan the Great Commission, yaitu untuk memberkati generasinya, generasi yang akan datang untuk mengenal Kristus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, hidup bagi Tuhan, dan menjalankan pemuritan yang menghidupi firman Tuhan, amanat agung. Berarti ketika murid-murid belajar, proses untuk memahami, menjiwai, merindukan untuk hidupnya nanti dipakai oleh Tuhan untuk menjadi duta kabar baik, menjadi pemberita kabar baik. Setelah mengalami kasih di dalam Kristus, mengalami eh, pengalaman diselamatkan di dalam Kristus, lalu menjadi hamba Kristus, menerapkan amanat aku. Lalu yang ketiga adalah menjalankan hidupnya melalui calling yang Tuhan panggil, calling khusus yang menjadi vocation, di mana kita kenal sebagai culture mandate atau mandat budaya. Jadi anak-anak itu dari kecil melalui belajar menerapkan kurikulum berkat ini, melalui tadi subjek yang sudah saya jelaskan tadi, mereka akan mempunyai hati yang fokus ya, fokus pada hidup saya ini sudah berbeda dari hidup orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, dari hidup orang yang belum percaya Tuhan. Melalui belajar yang menerapkan kurikulum berkat, para murid ini didorong untuk terus menginginkan, merindukan hidup yang melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan, yang kita sebut sebagai calling melalui vocation. Jadi, melalui itu, murid-murid akan menjalankan profesi, memberkati komunitas, sehingga menghadirkan Tuhan dan kasih-Nya melalui karya, melalui pengabdian, melalui dedikasi hidup, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan zaman yang akan dijalani oleh anak-anak kita. Jadi, ada tiga pilar tadi, the Great Commandment, the Great Commission, and Culture Mandate. Jadi ini akan menjadi eh, apa ya, yang akan menggerakkan proses murid belajar dengan menerapkan kurikulum berkat. Nah, lanjut. Jadi dengan menerapkan kurikulum berkat, semua sekolah yang bernaung di bawah MPK, baik yang statusnya sekarang ini di pemerintah menjadi sekolah swasta ya atau sekolah Kristen. Seperti kalau di pemerintah biasanya ya masih sekolah swasta ya.
Tapi kalau di bawah Kemenak Dirjen Kristen, itu menjadi sekolah teologi Kristen. Dan sekolah-sekolah ini yang bernaung di bawah MPK itu bergerak kepada satu movement, satu vision, satu passion bahwa semua sekolah-sekolah Kristen di bawah MPK yang katanya ya ada 7.000 atau ada berapa ribu, tapi kenyataannya setelah dipelajari kembali hanya 900 sekian yang sudah hidup ya. Yang lain itu ada datanya, tapi nggak hidup, bukan nggak hidup, tidak ada. Tidak ada koneknya dengan MPK. Sehingga belum terjangkau. Jadi gerakan ini sedang kita lakukan, mereka nggak dengar, mereka nggak tahu. Atau kalau mereka tahu, belum terkonek. Nah, dari 900 sekian yang sudah terkonek, ada datanya, mendapatkan informasi, sudah berkomunikasi dengan MPK di wilayah-wilayah seluruh Indonesia yang terdiri dari 37 provinsi itu, daerah itu. Nah, dari 900 yang sudah hidup berkoneksi dengan MPK melalui MPK wilayah, yang sudah dengar, nah ini, tentang kurikulum berkat, ternyata nggak sampai 10%. Kalau 10% dari 900 kan 90. Karena yang hadir hari ini tidak sampai 90. Dan dalam yang hadir ini pun ada dari satu sekolah mungkin 2 atau 3 orang. Dan andai kata pernah dengar-dengar, belum tertarik untuk mau mengerti. Atau masih sibuk dengan pergumulannya. Jangankan kurikulum berkat, mau jalan tiap hari running aja belum sanggup. Jadi, gerakan yang diharapkan itu bisa nanti seluruh MPK Indonesia yang sudah bergabung, yang 900 yang sudah terdata ini, itu masih jauh di sana. Belum semuanya tercapai. Sehingga kita berdoa ini akan menjadi satu gerakan yang luas karena misinya sangat besar, prosesnya sangat penting, dan diharapkan benar-benar sekolah-sekolah Kristen terberkati melalui gerakan menerapkan kurikulum berkat satu guru agung Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita semua rindu agar murid-murid yang bersekolah di sekolah-sekolah Kristen di bawah naungan MPK Indonesia menjadi murid Kristus. Nah, ini ya, satu visi, satu misi. Artinya ini adalah gerakan di mana sekolah Kristen tidak lagi berkompetisi mencari murid, tapi saling mendukung, saling menguatkan. Ya, nah, next. Nah, sekarang ini adalah bagian yang akan saya jelaskan dengan contoh-contoh konkret. Jadi itu, tadi di awal saya sudah mengatakan, berkat itu singkatan dari belajar kebenaran Tuhan. Maka cara nulisnya kayak gitu. B-nya capital, K-nya capital, T-nya juga capital. Jadi berkat adalah belajar kebenaran Tuhan. Artinya begini, kita sedang mengubah konsep yang sering muncul bahwa kalau murid belajar di sekolah itu belajar ilmu pengetahuan karena ada lagu yang mengatakan aku sekolah mencari ilmu. Akhirnya orang Kristen, murid Kristen, sekolah Kristen ikut-ikutan mencari ilmu. Padahal kita mengatakan mencari Tuhan, gitu. Mencari dahulu kerajaan Allah. Lah kok sekolah Kristen mencari ilmu? Kan salah. Nah, di sini ya. Jadi berkat itu mau mengembalikan. Sekolah Kristen harus benar nih. Belajar bukan belajar ilmu, tapi belajar kebenaran Tuhan. Karena yang namanya pengetahuan, kebenaran yang melalui jalur belajar, melalui metodologi penelitian, melalui metodologi yang menghasilkan ilmu-ilmu itu semua adalah karena pertolongan dan berkat Tuhan, sehingga murid-murid itu harus memahami bahwa kalau mereka sekolah, mereka belajar kebenaran Tuhan. Karena apa? Ini yang penting. Tadi kita masih ingat tentang the Great Commandment. Bagaimana murid-murid itu bisa mengasihi Tuhan? Bukan dengan sebuah khotbah. Hei, murid, kasih Tuhan. Tidak bisa. Di sekolah minggu kah, remaja kah, pemuda kah, di rumah kan tidak bisa. Mengatakan, hei kamu mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan
itu hanya kalau tinggal dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, tinggal dalam kasih-Ku, tinggal dalam firman-Ku. Barang siapa yang mengasihi aku, dia hidup di dalam kebenaran. Jadi, ketika kita memegang perintahnya, Yohanes 14 ayat 21, barang siapa yang memegang perintahku, berarti firman Tuhan, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jelas itu. Yohanes 15 Tuhan Yesus mengatakan. Jadi mengasihi Tuhan hanya bisa terjadi kalau murid-murid mengasihi firman Tuhan. Tinggal dalam firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Jadi, melalui berkat, tercapailah itu. Fondasi hidup, nyawa, roh, spirit dari pendidikan Kristen untuk mengasihi Tuhan. Melalui belajar kebenaran Tuhan. Jadi berkat ini seharusnya penting, wajib, harus sebenarnya. Karena nggak ada cara lain. Kalau sekolah-sekolah masih menerapkan pendidikan di mana anak hatinya belum belajar berdasarkan kebenaran firman Tuhan, nggak bisa lulus lalu diharapkan mereka menjadi misionari, mereka punya profesi untuk memberkati, mereka akan mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi dunia ini. That's impossible. Begitu. Jadi berkat itu dengan serius dikerjakan oleh tim. Timnya tuh ada yang namanya editor, ada yang namanya koordinator, ada yang namanya penulis, ada yang namanya desainer, ada yang layouter, ada yang mereview bahasanya, ada yang segala macam kesibukan dan semuanya itu dari semua tim ini. Yang full time itu hanya kurang lebih 10% dari semua. Yang lainnya tuh guru, dosen, hamba Tuhan full timer di gereja. Jadi kalau ini buku ini bisa jadi benar-benar God's miracle, God's blessing. Jadi kami berharap ya, ibu bapak yang hadir di sini harus mendoakan. Karena ini pekerjaan yang besar. Karena melalui murid-murid belajar kebenaran Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, mereka dipakai Tuhan. Keluarga Kristen terberkati, gereja diberkati, Indonesia diberkati, dunia diberkati. Kita sedang menghasilkan generasi muda yang akan menjadi terang dan garam dunia yang dikatakan Tuhan Yesus memberi pengaruh. Mereka akan menjadi garam. Mereka tidak akan diinjak-injak. Hidup mereka tidak akan useless loh. Visinya besar sekali. Ya. Nah, jadi sama seperti penerbit swasta ini, tim yang bagian membuat ini ya, sosialisasi ini mau menjelaskan ini. Banyak penerbit membuat buku kan, ada buku guru, ada buku murid, tapi buku murid saya rasa kok tidak banyak ya. Buku yang dipegang murid iya, tapi buku yang murid belajar nggak banyak. Nah, buku-buku inilah yang kita berikan, yang kita siapkan. Beneran buku, ya sekali lagi. Nah, apa keunggulannya? Atau kalau memakai bahasa bahasa rohani ya, apa berkatnya berkat? Nah, gitu ya toh. Kenapa kita bilang keunggulan? Karena ini adalah hal yang lebih baik, lebih utama, sangat penting, ya kan? Sudah mengintegrasikan dengan kebenaran Alkitab. Sehingga sangat menolong sekolah Kristen yang ingin memiliki bahan belajar murid yang terintegrasi dengan firman Tuhan. Ya kan? Biasanya sekolah-sekolah itu kan mentraining gurunya supaya bisa mengintegrasikan firman dalam proses belajar. Saya tidak mengatakan itu tidak penting, itu sangat penting, sangat bagus. Tapi berapa banyak proses dilakukan tidak serta-merta guru itu terampil. Nanti kalau gurunya cuti, gurunya pergi, harus mentraining lagi. Kalau ini sudah dipegang oleh muridnya, kalau gurunya sudah di training, muridnya pegang bukunya, hasilnya akan luar biasa. Ya, jadi sekarang. Ada yang bertanya, apa namanya? Sebetulnya saya itu juga berpikir,
kurikulum berkat apa namanya? Karena misalnya ditanya, kalau ada asesor datang ke sekolah kita ya kan, ditanya, sekolah ini gunakan kurikulum apa? Ada sekolah yang takut bilang kurikulum berkat, seperti berdosa begitu loh. Padahal enggak apa-apa kita bilang. Ada yang memakai, saya pakai kurikulum Cambridge misalnya, saya pakai kurikulum Fulbright, saya pakai kurikulum apa internasional. Loh, enggak apa-apa kok boleh, ya kan? Saya pakai kurikulum ABCD boleh. Sebetulnya sekolah mengatakan saya memakai kurikulum berkat. Enggak apa-apa. Kalau ditanya kita cerita, this is good, gitu. Tapi karena ada yang merasa kok gak berani ya, bilang aja masih tetap kurikulum nasional. Kenapa? Gini loh Bu, bukan cuma asesor, orang tua tuh takut kalau bilang kurikulumnya ganti. Kalau nggak pakai kurikulum nasional, seakan-akan ya bukan berdosa ya, seakan-akan nanti anaknya nanti tidak bisa kuliah perguruan tinggi negeri ya, seakan-akan nanti kualitasnya lebih turun. Nah, pemikiran ini yang ingin mau apa ya? Saya itu ingin memberikan sebuah pertanyaan. Gini, ya, coba. Pada waktu kita dulu ganti menteri, dulu, ganti menteri, ganti kurikulum toh. Sekolah waktu dikatakan ganti kurikulum, saya mau tanya, apakah pengurus yayasan bilang ini, sebentar, kita merapat dulu, kita belum tentu pakai, kita masih pakai yang lama, atau seperti secara otomatis kita langsung menerapkan. Nah, kalau saya tanya begini jawabannya apa? Kan menerapkan. Nggak berani nggak menerapkan. Karena urusannya nanti akreditasi, urusannya nanti ada pengawas. Wajib. Sepertinya ketika pemerintah menginstruksikan, sekolah Kristen itu satu, menaatinya sebagai sesuatu yang ya memang harus taat sih. Gitu. Kedua, percaya bahwa ini baik. Benar ya? Nggak diuji loh. Nggak ada loh uji terap kurikulum Merdeka. Uji terap, nggak ada. Langsung jalan. Pertanyaan saya, kenapa kalau kurikulum berkat ada ketakutan? Ini bukan hanya ada loh, banyak ketakutan. Bukan hanya banyak, sangat banyak ketakutan. Nanti gimana? Loh kenapa? Gitu. Jadi saya tidak mengatakan kalau pengurus yayasan mau tahu itu salah. Sebenarnya yang paling bijak dan paling baik itu sebenarnya adalah mengerti. Oh, kurikulum ini secara kualitas. Dia sama. Kualitas untuk kompetensi, keterampilan, untuk life skill tidak kalah. Sampai dikatakan didukung oleh ACSI. Ini adalah sekolah yang Badan Akreditasi Asosiasi Sekolah Kristen Internasional. Mereka punya tim asesor, bahan sains dan bahan Inggris. Itu dihadiahi loh. Kita nih dihadiahi kurikulumnya mereka dari ACSI, dari buku muridnya mereka. Kita terjemahkan. Nah, sedangkan yang lain, yang matematika, yang pendidikan Pancasila, yang apa lagi, yang IPAS, itu di develop oleh pasca sarjana, doktor dari dunia pendidikan tinggi Kristen yang mendevelop dengan kualitas yang bukan hanya tidak kalah dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional, bahkan sudah diintegrasikan dengan firman. Kita nih tinggal pakai. Tapi ada kegelisahan ini dari beberapa, saya tidak mau bilang banyak deh ya, beberapa sekolah-sekolah Kristen. Saya tahu kegelisahan itu muncul karena kita tidak terbiasa. Karena ini yang memberikan dari NPK. Kalau dari pemerintah itu kita langsung otomatis yes. Tapi jangan lupa, MPK itu sudah komitmen. Kita menaati pemerintah di Indonesia dalam rangka menjalankan panggilan kita di Indonesia. Tapi kita harus taat kepada pemerintah sorgawi yang ingin murid-murid di sekolah Kristen belajar kebenaran Tuhan. Dan selama ini belum pernah dikerjakan secara serius, serentak bersama-sama. Lalu dengan berkat Tuhan bisa ada.
gerakan ini. Mengapa? Mengapa sekolah-sekolah Kristen takut, ragu-ragu, nggak siap, masih mau? Saya tidak mengatakan tidak boleh uji. Kita ini terbuka loh, diuji. Di mana? Ada kekhawatiran kalau mengerjakan atau pakai kurikulum ini lalu anaknya lebih bodoh, lebih tidak berhikmat, lebih apa ya, lebih nanti tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Apakah kita khawatir? Saya pernah menyampaikan, waktu Daniel ada di pemerintahan Babel, dia bersama dengan orang-orang pintar sebabel, dia Sadrak Mesak Abednego, diberi menu istana, ilmu-ilmu istana, bahasa-bahasa Kasdim, kemudian diberi makanan Babel. Ketika Daniel sadar bahwa dia akan diikat dengan budaya melalui mulut, kalau melalui makan itu bisa sangat kemungkinan melupakan panggilan tanah air Israel sebagai bangsa umat Allah yang harus menyaksikan Mesias. Maka dia ketika dia sadar, yang masuk mulut saya ini bisa, yang masuk mulut saya ini bisa membuat saya lupa identitas saya sebagai umat Allah. Maka ia menolak. Dia mengatakan, no, berikan kami sayur saja. Dan apa yang dikatakan? Tuhan granted wisdom. Bahkan more. Lebih dari semua orang pandai yang bersama-sama menerima kurikulum dari pemerintah Babel. Mengapa dapat wisdom? Karena belajar kebenaran Tuhan dan terbuka hatinya di hadapan Tuhan. Ini proses yang benar-benar sangat penting. Jadi, mengapa saya harus mengatakan ini dengan sangat serius? Karena begini, kalau sedikit sekolah yang berani menerapkan, maka waktu mencetak jumlah oplahnya sekecil, betul ya? Kalau dia oplahnya kecil, maka harganya menjadi tidak bisa murah. Akibatnya apa? Berat. Sehingga ada kebijakan yang sekarang diterapkan oleh MPK di Indonesia. Kalau sampai dengan batas akhir itu besok sebenarnya, 12 Februari. Jumlah order dari sekolah-sekolah tidak mencapai 1.000 per jenjang subjek. Makanya akan ditunda tahun depan. Karena MPK sudah memberikan kebijakan yang bagus. Bahkan meskipun yang pesan targetnya sampainya hanya 1.000, nanti akan diberi harga seakan-akan cetak 5.000. Ongkosnya itu ditanggung oleh MPK di Indonesia supaya harganya bisa rendah. Dan kalau bisa betul-betul lebih rendah, lebih murah, lebih ringan daripada kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional. Jadi akhirnya kami menerima syarat itu. Meskipun kami sudah berusaha keras, siap Juli, sudah bisa dipakai. Kenapa kok harus segera? Karena kita ingin mengejar generasi ini, jangan sampai mereka mencintai dunia lebih daripada mencintai Tuhan. Kalau sudah terlanjur mencintai dunia, menariknya itu susah. Ketika orang itu fokus kepada berpikir hanya berpusat pada logika, mengandalkan diri sendiri, mementingkan kompetensi dan performa diri, tidak fokus pada mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, menarik kembali untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, itu akan sulit luar biasa. Addiction-nya sudah terjadi. Jadi, malam ini menjadi malam yang sangat penting. Tentu saja
Saya percaya, nggak boleh kepala sekolah itu langsung mutusin melawan kebijakan yayasan. Tapi perlu ada percakapan yang serius dengan yayasan. Supaya yayasan, pengurus yayasan itu paham. Oh, begitu toh maksudnya. Dan tidak ragu-ragu. Ada trust, ada percaya. Sama seperti ketika kurikulum pemerintah ganti. Nggak ragu-ragu langsung ikut, ya kan? Kenapa? Ini kurikulumnya sudah di-granted dan menaati bukan hanya mengikuti atau mencapai standar pemerintah Indonesia, tapi juga mengikuti standar pemerintah sorgawi. Why don't you trust us? Next. Tim sosialisasi ini sampai menuliskan. Jadi sebenarnya begini, ada pertanyaan ya. Kurikulum berkat ini kalau dipakai, apakah sekolah akan tetap pakai kurikulum nasional? Ya, tidak bisa. Memang tidak bisa. Karena apa? Karena murid tak mungkin belajar dua macam kan. Jadi ketika subjek pendidikan Pancasila misalnya memakai kurikulum berkat, berarti tidak akan pakai yang didevelop menurut kurikulum nasional dari penerbit ABCD atau yang dari pemerintah. Tidak. Memang betul-betul replace. Science, bahasa Inggris, IPAS, bahasa Indonesia, ya. Itu ya memang replace. Yang PAUD juga. Jadi biayanya tinggal ditukar. Dulu kalau bayar untuk kurikulum Merdeka, kurikulum nasional, sekarang bayarnya untuk kurikulum berkat. Ya, jadi kurikulum berkat ini akan masuk menolong murid-murid kita mengenal kebenaran Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus oleh kasih karunia dan pekerjaan Roh Kudus. Nah, tadi standar pencapaiannya sudah saya jelaskan, ya. Standar kurikulum nasional, standar kurikulum internasional. Tentu saja kalau kami minta begini, percayalah pada kami bahwa kami hebat. Tidak. Kita tidak mengatakan begitu. Maka kita memberitahu, ya kan, siapa penulisnya. Kita juga mendapatkan, sekarang begini ya, ACSI itu kan standarnya internasional. Sekolah-sekolah Kristen internasional yang kualitasnya kita sudah tahu sangat-sangat baik, excellent. Itu saja para petingginya, boardnya, itu setuju menyerahkan untuk visi besar ini. Granted, kita tidak bayar loh. Free. Kita tinggal menerjemahkan. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Ini bukan perjuangan yang mudah. Tapi dari situ kita tahu, ini pekerjaan Tuhan. Ya, jadi sumber-sumbernya sudah dituliskan di situ ada ICSI, ada ICI dan kurikulum sekolah-sekolah Kristen. Jadi para penulis ini adalah para penulis yang sudah mengajar, sudah menerapkan kurikulum yang hebat-hebat dan heboh-heboh di sekolah Kristen yang diterima, yang lulusannya bagus-bagus. Nah, ini sekarang jadi penulisnya. Nah, kalau penulisnya merasa ini barang saya nih mutunya mutu KW 3 atau KW 4, kualitasnya nggak sama, nggak mungkin lah mau menulis mengerjakan, benar kan? Jadi kami bertanggung jawab tentang kredibilitasnya kami harus pegang. Dan kami bukan hanya mengintegrasikan, tapi kami punya kredibilitas yang nanti bisa diuji. Tentu saja, ya, untuk mengatakan hal seperti ini membutuhkan dukungan, membutuhkan kepercayaan. Jadi, next, kalau mau disingkat, berkat ini waktu disusun, itu menerapkan bagaimana Tuhan Yesus itu mengajar murid-murid. Nah, kita mempelajari Tuhan Yesus mengajar murid seperti apa. Kalau sekarang ada istilahnya deep learning, ya kan? Itu sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah menjadi guru dengan
learning center ya, yang sekarang namanya sekolah alam. Itu sudah Tuhan Yesus terapkan sekolah alam. Dan labnya itu adalah dunia yang dia ciptakan. Loh kan luar biasa toh. Tuhan Yesus yang menciptakan dunia, laboratoriumnya itu dunia alam semesta ini. Ya kan? Dan kalau mastery based learning itu artinya yang belajar itu bukan guru mengajar, tapi memang asli murid belajar, guru mendampingi. Kalau yang PAUD, yang TKA, TKB, memang benar guru masih mengajar dan mengajarnya adalah mengajar supaya murid nanti bisa belajar mandiri. Nah, begitu. Itu bedanya nanti. Jadi semua kebaikan, keindahan, keunggulan dari murid waktu kecil yang dulu kalau di TK itu sering dibatasi supaya gurunya lebih mendominasi, itu sekarang dilepas. Guru tuh harus betul-betul berjiwa terbuka menolong murid-murid TK ini supaya menjadi calon-calon profesor, calon-calon ilmuwan, calon-calon hamba Tuhan full time. Gitu. Melatih dari kecil anak itu kalau belajar sendiri tidak takut salah. Kalau belajar mandiri tidak takut. Nanti kalau salah bagaimana? Karena sudah dituntun waktu masih TK dan PAUD itu. Diinspirasi, didampingi. Sampai mereka berani eksplorasi, berani untuk berkreasi, berani untuk melakukan riset. Hmm, begitu. Dan yang terutama, karena tadi ada integrasi antara firman, antara kebenaran khusus, special revelation, dengan kebenaran umum, maka akan menolong murid-murid kita mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah, lingkaran ini ya, bolehlah difoto. PPT-nya ini juga ada di News Berkat. Jadi Ibu Bapak, News Berkat itu, ini kita sudah edisi kesekian, saya lupa nomor berapa. Nah, News Berkat ini sudah dikirimkan ke semua sekolah di bawah MPKW. Jadi begini, MPK mengirimkan News Berkat. Di situ ada isinya semua yang saya katakan hari ini, gambar ini ada di situ. Ya, jadi News Berkat ini semacam informasi lengkap sehingga itu bisa dipakai oleh para kepala sekolah, koordinator kurikulum yang ada di sini. Boleh dibagi kemana saja, boleh, silakan, please. Nah, malah begitu, ya. Dan kalau di mana itu kok saya kok nggak punya, ya toh, tolong gimana carinya? Nah, tolong tim ya, kirimlah sekali lagi di chat box supaya bisa diunduh. Karena mungkin MPKW sudah kirim ya tapi tidak sampai alamatnya. Karena memang MPKW itu sudah melakukannya dengan terbaik tapi mungkin tidak sampai. Tapi intinya semua sekolah harusnya dapat ini. Yang tadi jumlahnya 900 sekian tuh harusnya dapat ya. Jadi ini nanti bisa dipelajari. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ini adalah perubahan yang sangat besar. Next. Penerapan berkat itu perubahan paradigma dari di rumah masing-masing bicara ya. Guru mengajar menjadi murid belajar. Nah, sekarang kita balik ke lingkaran tadi. Balik ke lingkaran tadi. Jadi murid belajar apa? Yaitu murid belajar literasi, numerasi, sosial, komunikasi, kepemimpinan, kewarganegaraan, belajar inovatif, kreatif, berpikir Kristen. Itu adalah apa yang dipelajari oleh murid-murid. Dan mengembangkan karakter pembelajar eksploratif, rendah hati, mengasihi, adaptif, transformatif, beriman. Kan luar biasa ya. Lalu kemudian akan membentuk Christian worldview, membentuk karakter-karakter pantang menyerah, ya antusias, segala macam nanti bisa dipelajari. Dan mencintai firman
dan mencintai Tuhan Yesus. Lalu untuk anak PAUD, anak TK, anak SD, itu kita ada tokoh-tokoh yang namanya B, ini dari Jawa, Budi. Enon dari mana? Kupang, misalnya ya saya bisa salah ya karena saya tidak hafal. R, ya Riu, K, Kirai, ya dan seterusnya. Ini BERKAT itu belajar kebenaran Tuhan, tapi nama tokohnya akronimnya ini, enam huruf depannya. Itu nanti akan muncul. Jadi murid waktu belajar itu seperti ada temennya, ya. Untuk yang SD sama TK itu temen ini akan jadi teman dekat. Nanti sudah SMP, SMA sudah agak beda ya karena SMP, SMA kan nggak perlu ditemenin ya, jadi beda. Akan sangat banyak diskusi, refleksi yang disebut deep learning tadi. Jadi tokoh-tokohnya sudah dibuat diharapkan mewakili daerah-daerah supaya tidak merasa oh ini buku untuk orang dari Pulau Jawa enggak tapi untuk seluruh Indonesia. Memang tidak bisa mewakili semua 37 provinsi itu ya, tetapi diharapkan bisa mewakili karena ada yang dari Papua, ada yang dari NTT, kan bagus ya. Jadi menyenangkan loh. Saya ini malah gini, iya ya, seneng ya. Sudah bagus, harganya juga dibuat semurah mungkin, ya serendah mungkin, seringan mungkin, sehingga sekolah-sekolah bisa mendapatkan berkat, ya. Nah, sekarang kita sudah akan sampai pada dua slide yang terakhir mengenai kurikulum berkat. Coba kita lihat ya. Jadi begini, murid belajar itu, terus lanjut, lanjut. Nah, murid belajar itu berarti memang ada proses. Ini murid kelas satu, ya. Proses di mana murid itu belajar sendiri. Beneran belajar sendiri. Jadi mereka itu belajar pegang bukunya sendiri. Ya, mereka bisa jawab, mereka bisa berpikir, di tengah-tengah belajar mereka bisa berdoa, ya. Jadi nah, tentu saja model meja belajarnya, kalau ini memang saya puji Tuhan, oleh Tuhan diberikan iman, diberikan visi, diberikan keberanian, pokoknya diberikan Tuhan semuanya tadi itu, Tuhan yang memberi, memulai sekolah Pelangi Kristus di Surabaya. Nah, di sekolah ini kami menerapkan kurikulum yang memang sudah proses belajarnya murid belajar. Nah, di situ mejanya modelnya begini. Jadi anak punya meja sendiri-sendiri. Kalau kita, mejanya kan meja menghadap ke guru, ya toh. Nah, enggak apa-apa. Jadi nanti anak akan duduk di meja sendiri-sendiri. Ada yang satu meja berdua juga nggak apa-apa. Nanti anak belajar fokus. Nah, ini keunggulannya. Kalau belajar sendiri, anak belajar fokus. Kalau guru yang mengajar, itu fokusnya murid cepat turun, betul ya toh? Muridnya bisa ngobrol sendiri, bisa begini begitu. Tapi kalau belajar sendiri itu diajar fokus gitu. Dan ada berbagai macam aktivitas sehingga tidak membosankan, ya. Dan guru benar-benar mendampingi sebagai sahabat, sebagai inspirator yang memberikan inspirasi, memotivasi, fasilitator, menjadi role model, menjadi pendoa. Jadi guru bisa keliling, ya. Nah, gurunya kerjanya apa? Loh, nanti kalau murid menjawab harus minta validasi guru. Oh iya, jawabanmu yang ini sudah bagus. Kalau yang ini coba. Jadi gurunya menolong untuk murid bisa mengerti, bukan cuma tahu jawaban atau mencocokkan jawaban. Nah, begitu. Nah, itu nanti ketika mengikuti simulasi, karena ada sekolah-sekolah yang sudah mengikuti simulasi, sudah mulai menerapkan. Nanti ada kesempatan tanya jawab. Jadi nanti akan ada 3 breakout room. Breakout room yang pertama bagi pendatang baru. Itu nanti bertemu dengan saya dan Pak Agus. Breakout room yang kedua itu yang PG PAUD. Kok PG PAUD? Yang kelas PAUD ya. Yang PAUD basic atau KB, TKA, TKB yang sudah menerapkan gimana ceritanya gitu kan. Lalu yang kelas satu, yang SD dan yang lain-lain. Intinya 2 breakout room itu nanti ada yang dengan Ibu Marwita. Jadi breakout room ini untuk yang sudah ikut sosialisasi pada bulan yang lalu. Supaya bisa lapor. Kami sudah coba loh. Ternyata ada kesulitan ini, ada kesulitan itu, ada bagus ini, antusias ini. Kami jadi pesan misalnya. Tadi kan yang angkat tangan baru 3 ya. 3 sekolah ya. Yang pasti loh bayangkan. Yang pasti 3 sekolah. Tapi saya sudah janji sama Tuhan ya. Berapapun
yang pasti kita akan mengapresiasi. Tapi tadi sudah ada syarat loh ya. Kalau yang order di bawah 1.000, terpaksa dengan berat hati. Akhirnya ini akan ditunda bulan Juli tahun 2027. Karena kita butuh mencetak minimum 1.000 dengan harga seakan-akan cetak 5.000. Kan sudah saya jelasin tadi. Yang nombok itu bahasa Jawa ya. Yang nombok itu berarti apa? Yang membayar harga seakan-akan 5.000 itu nanti dari MPK di Indonesia. Begitu ya. Nah, next. Ini adalah bagian yang terakhir ya. Dari tadi Bu Mada ngomong terakhir terus ya. Oke. Jadi murid belajar kebenaran Tuhan. Segera, urgent, me- mendesain proses belajar yang betul-betul murid berproses. Kalau berproses ya bertumbuh ya kan. Kalau di kelas tuh kadang-kadang murid tidak berproses, dia beku, dia ngantuk, dia tidur, dia ngelamun. Tapi kalau belajar sendiri, kalau murid tidak belajar, tidak berproses, tidak maju pelajarannya. Jadi pasti berproses. Dan ini yang luar biasa. Ketika belajar kebenaran Tuhan, diterangi firman, diintegrasi dengan firman, Roh Kudus bekerja. Persis kayak kita nih Bible study. Kan ada pelajaran Alkitab nih ya. Ada pelajaran Alkitab, Bible study. Belajar bahasa Indonesia, Bible study. Kan ada Alkitabnya. Belajar pendidikan Pancasila, belajar IPAS, belajar sains, belajar matematika, belajar PAUD. Wah, terjadilah transformasi hidup. Amin, Ibu Bapak Saudara. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Dan sekarang kita akan melihat agendanya. Ini silakan manajer operasional Ibu Marwita yang tidurnya setiap malam dengan banyak ketir dan ketar-ketir. Silakan menjelaskan tentang proses yang sedang berjalan dan untuk sekolah yang mau mendaftar, nanti ada hal-hal yang mungkin saya akan tegesin, menegaskan lagi. Silakan Ibu Mar menjelaskan agendanya. Ya, baik Bu Mada, terima kasih penjelasannya. Bapak Ibu, saya akan menginformasikan agenda yang akan kita bersama eh, ikuti ya. Jadi, kami membuka kembali pendaftaran bagi sekolah yang ingin mencoba ya uji terap menggunakan modul berkat. Jadi kami memberi kesempatan. Jadi ada satu grup yang sudah mendaftar dan sudah kami kirimkan materi-materi bahan ajar dari berkat, sampel begitu ya. Jadi bisa diterapkan sekitar 4 minggu begitu di sekolah Bapak Ibu. Bagi sekolah yang baru hadir dan ingin mempelajari lebih dalam seperti apa materi atau bahan ajar, bahan belajar murid berkat. Jadi bisa mendaftar di link ini ya. Atau Bapak Ibu eh, saya mengharapkan Bapak Ibu bisa mengisi absensi, form absensi, Google Form absensi malam hari ini. Eh, Tolong Kak Susan kirim di chat box-nya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa eh, menyampaikan di absensinya itu. Dan juga untuk link uji terap yang ini bisa juga di-share di chat box. Ya, ini kriteria sekolah eh, yang akan mengikuti uji terap ya. Bapak Ibu kepala sekolah atau pimpinan bisa menyediakan 2 fasilitator yang nanti akan kami kontak, kemudian mengisi Google Form
Nah, untuk uji terap ini diharapkan kurang lebih muridnya bisa 10 ya. Misalnya ada satu kelas 100 atau 50 bisa dipilih 10 dulu dengan random ya. Kemudian pemilihan bahannya nanti juga sudah ada di Google Form, bisa dipilih, boleh lebih dari satu, boleh semua juga boleh. Nah, kemudian ada untuk penggandaan buku, kalau misalnya mau di-print, difotokopi, dan sebagainya, itu biaya dari sekolah. Dan nanti di bulan Maret, kami akan mengirimkan Google Form untuk Bapak Ibu isi sebagai bahan masukan kami untuk memperbaiki, menyempurnakan bahan belajar berkat. Ya, jadi kami sangat berharap Bapak Ibu bisa menjadi bagian eh, di dalam bersama kami ya, menjadi bagian bersama kami. Kita bersama-sama mendesain kurikulum Kristen Indonesia bersama ya, seperti tadi yang disampaikan Ibu Mada bahwa ini adalah milik kita bersama, sehingga Bapak Ibu di sekolah-sekolah Kristen menjadi bagian di dalam tim tim penyusun berkat. Kalau Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada kami, tim penulis, dan itu sangat kami butuhkan ya. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian ya, saya rasa itu selanjutnya kita akan foto bersama. Jangan lupa sekali lagi mengisi link Google Form absensinya. Kemudian nanti kita akan ada breakout room bagi Bapak Ibu yang peserta baru tetap di main room. Nanti Bapak Ibu yang sudah eh, mengisi uji terap ya di kelompok yang pertama kita akan bertemu untuk berdiskusi sebentar gitu. Ya. Baik, Ibu Bapak Ibu Mar, ya. Ibu Mar, maaf, bolehkah diumumkan dengan jelas sekali lagi sesuai kesepakatan dengan tim cetak untuk buku berkat, batas akhir untuk order berapa untuk memastikan apakah akan jalan Juli 2026 atau akan jalan 2027? Silakan diumumkan tanggalnya supaya sekolah-sekolah bergegas untuk memutuskan dan nanti hasil keputusan sekolah ketika kami rekap sesuai tadi yang sudah saya sampaikan, bila tidak mencapai 1.000 eksemplar per subjek, per mapel, per level, maka dengan berat hati sedih sebenarnya terpaksa pelaksanaannya ditunda supaya memberi harga buku yang lebih ringan. Silakan tanggalnya diumumkan, Ibu Mar. Ya, baik, Bu Mada. Sebetulnya hari ini adalah yang terakhir, tapi eh, dengan kebijakan yang sudah disampaikan Bu Mada, saya eh, kita akan memberi kesempatan Bapak Ibu sampai tanggal 20 Februari begitu ya, Bu Mada. Jadi 20 Februari. kita mundur 10 hari dari sekarang. Baik. 20 Februari kalau ini sudah diajukan oleh Ibu Marwita sebagai manajer operasional, bila itu memenuhi, maka ini schedule-nya kurang lebih supaya ibu-ibu tahu. Ini akan segera persiapan untuk pengajuan ISBN, kemudian akan pengajuan untuk masuk ke penerbit, dan dari tim akan segera menyelesaikan bahan-bahannya sesuai dengan jadwal, sehingga pada bulan April itu sudah masuk ke penerbit untuk siap dicetak. Ya, ini kalau mundur 10 hari jadi akan mundur 10 hari juga masuk ke percetakan, terbit, kemudian diharapkan awal Juni sudah mulai bisa dikirim ke sekolah-sekolah dan rencananya untuk akan ada geladi bersih di mana bukunya sudah sampai ke sekolah itu direncanakan tanggal 8 dan 9
Juli 2026 akan ada gladi bersih untuk sekolah-sekolah yang sudah order untuk bisa menerapkan. Nah, 20 Februari ini juga penting. Kenapa? Karena sekolah kan begini. Kalau nggak jadi, karena omsetnya di apa pesanannya di bawah 1.000, maka sekolah kan harus pesan buku kurikulum untuk pendidikan berikutnya masih tetap pakai yang lama. Jadi kita harus memberikannya cepat supaya sekolah yang mau terpaksa ikut nunggu. Begitu. Jelas ya? Jadi 20 Februari masih cukup waktu kurang lebih 3-4 bulan untuk sekolah yang mau tapi tidak jadi pakai karena harus menunggu bersama-sama tadi. Sampai 1.000 tadi, 1.000 eksemplar tadi. Cukup jelas ya? Jadi 20 Februari ya, keburu ya Bu Mar. Jadi itu konfirmasi kita. Setelah tanggal 20 nanti kita akan umumkan. Supaya sekolah-sekolah bisa mengambil sikap. Demikian. Terima kasih Bu Mar. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut, kita foto bersama, kemudian kita masuk ke dalam eh, room kita masing-masing ya. Silakan Kak Susan boleh membantu ya. Baik, Bapak Ibu semua, mohon dibuka kameranya. Ya, saya akan screenshot. Ya, saya berikan kesempatan 1 menit untuk buka kamera. Ya, oke. Oke. Ada 2 layar di laptop saya. Yang pertama, 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, Ibu Mar, sudah. Terima kasih, Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kita akan bertemu kembali dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih Terima Bu kasih, Magda. Bu. Terima kasih, Bu. Nanti ditutup di breakout room ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih. Silakan Memberkati, Bu. memilih Terima room kasih. masing-masing. Ibu Mahda, Ya, saya ini di main room atau saya masuk breakout Di room ya? main room, Bu Mada di main room. Baik. Ini Siapa yang panggil-panggil saya tadi? saya Ibu Ari. Boleh tanya atau bagaimana ini? Ya, nanti sebentar. Ini Pak Agus Susanto yang akan duluan mimpin ya. Saya tak izin ke restroom sebentar. Terima kasih. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ini sifatnya apa ya? Bisa dikatakan formal informal. Karena kalau dari penjelasan semoga sudah sangat jelas. Nah, karena ini main room untuk peserta baru, kalau memang ada tambahan pertanyaan yang mempertajam, kurang jelas, tadi di chat box saya sudah jawab untuk Pak Kaleb ya, itu untuk harga, ada di buletin dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Jadi saya tidak menambahkan ya, tidak menambahkan sesi dari Bu Magda karena saya ikut mendengar dalam perjalanan tadi sudah sangat jelas sekali. Tapi mungkin masih ada perlu dipertajam, silakan. Izin, Pak. Bu Pilyensi, silakan. Iya. Ini Pak, saya sebenarnya baru bergabung karena memang baru juga diminta bergabung di PAUD Desa.
Jadi di desa ini ada PAUD yang sudah lama tidak ditangani begitu. Jadi waktu saya pindah ke sini, saya diminta bantuan baru saja dan belum ada juga surat resminya, tapi hanya diminta secara dari pihak desa dan pihak dusun begitu. Tapi karena saya lihat untuk menata kembali sekolah PAUD ini, karena peluang anak-anaknya juga cukup banyak dan sekolah SD di sini juga ah, cukup itu ya agak tidak banyak pilihan. Jadi saya juga karena pengen menerapkan kurikulum ini karena baru baru diajak bergabung. Jadi saya pengen coba menerapkan untuk membuka lagi sekolah PAUD yang sedang berjalan ini dengan menggunakan kurikulum yang lebih rapi dan lebih Kristiani begitu. Maksud dalam arti lebih bukan sekedar teori kurikulum merdeka. Kan kurikulum merdeka juga banyak juga kekurangan dan kekurangannya untuk penerapan tentang pengajaran agama waktu kita search tentang apa bahan ajar di dalamnya. Jadi boleh nggak sih saya walaupun belum resmi sebagai seorang pengurus PAUD secara resmi mau memakai kurikulum ini untuk diterapkan untuk saat ini mungkin ada 10 anak yang aktif gitu untuk diterapkan seperti itu. Boleh nggak sih Pak? Supaya soal boleh tidak boleh itu justru itu yang ditekankan oleh Bu Magda. Jadi dari ribuan sekolah Kristen, unit ya, 7.000 itu kan unit. Unit artinya PAUD dihitung 1, TK dihitung 1, SD dihitung 1 begitu. Kita itu di Indonesia ada 7.000. Yang tahu tentang hal ini kan tidak sampai 10%. Jadi bukan hanya boleh, harus. Kalau tadi jelas mendengarkan dari paparan Bu Magda. Justru sekarang actionnya Ibu mending masuk ke bornya PAUD. Nah, kalau memang fokus ya silakan. Jadi tidak ada masalah meninggalkan ruang Zoom di main room ini. Silakan Ibu. Jadi saya bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan yang lain. Iya, Jelas ini Bu ya? Ya. bisa otomatis ini atau harus Enggak, saya diklik. Ibu klik join a breakout room, lalu Ibu pilih PAUD. Itu ada 17 orang sudah ada di sana. Yang SD ada 11 orang. Tapi SD itu kan konteksnya yang sudah pernah ya. Jadi ini kan sudah menggelinding sejak September, Oktober tahun lalu. Nah, ternyata banyak yang baru, termasuk Bapak Ibu yang ada di main room. Next, Pak Immanuel, lalu nanti Bu Maya ya. Silakan, supaya semua coba apa yang menjadi unek-unek ya, kita sampaikan semua, supaya jelas. Pak Immanuel, silakan. Ya, selamat malam Pak. Ya, langsung saja apa Pak Ya, yang saya mau dari ditanyakan? SMA Kristen Philadelphia Pak. Ini sebenarnya kita baru pertama kali mengikuti Pak. Jadi kita Ya. juga kan di room ini ada beberapa rekan-rekan saya juga. Jadi kita sebenarnya utusan Pak. Jadi hari ini mengikuti utusan. Memang yayasan kami atau ketua yayasan sudah ingin memakai kurikulum berkat Pak. Cuman kan untuk join malam ini kami agak bingung juga Pak. Untuk saya sendiri kan nggak berani untuk langsung join langsung klik apa itu link-link yang dikirim Pak. Jadi ya suatu kebingungan juga sih sebenarnya Pak langsung mau menggunakannya. Harusnya memang ya langsung ketua yayasan gitu Pak. Jadi kami hanya hari ini mengikuti dulu kegiatan yang Nah, diadakan hari ini gitu Pak. ini Philadelphia dari Sambas ya, Kalimantan Ini Barat. enggak dari Sadaniang Pak, Mempawah, Kalimantan. Ibu Lili Pak, Enggak, dari mana? Kalimantan Mempawah. Ya Kalimantan Barat, Mampawang. Mempawah. Oh, Mempawah, Kalimantan Barat ya. Jadi Iya, begini, supaya tidak sia-sia kedatangan Bapak malam ini, semua yang ada di chat box minta tolong Bapak copy, lalu paste ke Keep atau apapun. Kalau ditulis pakai di kertas kelamaan, Pak. Jadi di copy paste ya, Pak ya. Copy paste, ya, Ctrl C, Ctrl V, nanti dikasihkan ke ketua pengurus yayasan. Memang semua ini harus dikomunikasikan, didiskusikan, dan diputuskan oleh pengurus. Jadi kalau Bapak Ibu memang guru, kepala sekolah, ya memang utusan istilahnya ya.
Tapi enggak usah khawatir, Pak. Di chatbox itu banyak informasi, ada buletin, ada newsletter, presensi, link uji terap 1 itu di-copy semua aja. Ya. Tapi kalau pertanyaan dari rekan-rekan yang lain nggak usah, Pak. Jadi yang link aja. Yang link itu tolong dikumpulkan, Bapak kumpulkan gitu, di MS Word juga boleh, terserah Bapak. Lalu tunjukkan ini hasil pertemuan gitu, bahwa dihimbau ya bahwa kita bisa kompak seluruh sekolah Kristen ya. Harusnya yang level A, B ya enggak usah dihitung mestinya karena mereka lebih dari mampu untuk membuat kurikulum yang menyediakan sendiri. Gitu Pak ya. Oh, iya, Aman baik. ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Bu Maya dan rekan-rekan langsung boleh angkat tangan jadi bisa tahu urutannya. Bu Maya silakan. Ya, selamat malam Pak Agus. Terima kasih buat Selamat waktunya. malam. Saya Ya. tertarik untuk melihat konten bahasa Indonesia, PKN, dan Oke. juga pendidikan agamanya, Pak. Itu bagaimana ya Oke. caranya untuk melihat kontennya? Untuk jenjang SD dan SMP Nah, kalau ada. karena Ibu sudah punya nomor saya, bisa tolong nanti di WA dan juga kalau teman-teman yang lain punya pertanyaan yang sama ya dan tidak punya nomor saya tidak apa-apa, tapi kan punya nomor dari MPK ya. Tanyakan saja. Seperti Bu Maya tadi, jenjang mana saja yang dibutuhkan, lalu ingin melihat contoh. Nah, memang kami sudah membuat di print, kami cetak waktu Rakernas di Bali bulan November tahun 2025. Jadi sebenarnya ada perwakilan MPKW yang sebenarnya menaungi sekolah Bapak Ibu itu yang harusnya mensosialisasikan ke Bapak Ibu gitu. Nah, di sini miskomunikasinya terjadi di sini ya. Nah, persis pertanyaan Bu Maya mungkin juga ditanyakan oleh Bapak Ibu yang lain. Ya, dan kami akan lihat di database kami apakah yang diperlukan itu sudah kami buat. Ya. Karena urutan awal ini sambil mungkin tidak disebut oleh Bu Magda tadi ya. 1, 4, 7, 10. Ya, saya taruh di chat box ya agak pelan-pelan sedikit 1, 4, 7, 10. Nah, itu kan mewakili jenjang SD diwakili 1 dan 4. Karena 3, 3, 3, 3 aja sebenarnya. Untuk gampang ya. 1, 4 itu kan SD, lalu 7 SMP, 10 itu SMA. Itu ide awal. Tapi Bapak Ibu saya boleh menyaksikan pekerjaan ini tidak mudah, betul-betul tidak mudah. Karena apa? Untuk meminta, mengharapkan penulis itu full time, itu biayanya besar sekali. Lalu apakah ada orang yang punya komitmen sedemikian? Jarang. Ya, rata-rata sudah punya pekerjaan tetap, guru, kepala sekolah, ya apapun, atau bisnis dan lain sebagainya, tapi tertarik di bidang pendidikan Kristen. Jadi tidak banyak yang bisa full time. Tadi Bu Magda juga sudah sampaikan hanya tidak sampai 10%. Ya, tapi ternyata yang bisa kami selesaikan itu bisa dikatakan grade 1 aja, level 1 aja. 4, 7, 10 ada subjek mana yang sudah selesai. Jadi kayak nggak berbarengan gitu loh. Masih acak. Harapan kami semua penulis itu tetap teguh ya sampai akhirnya menyelesaikan. Jadi tahun pertama kalau selesai 1, 4, 7, 10 Juli tahun ini itu kan rencana awal ya. Bisa meleset, tapi melesetnya jangan jauh-jauh. Harapannya 1, 4, 7, 10 tapi Juli 2027. Sehingga tahun depan 2028 itu 2, 5, 8, 11. Gitu. Anak yang menerapkan itu kan naik kelas. Jadi dia akan terus mendapatkan kurikulum berkat. Nah, terakhir 3, 6, 9, 12. Gitu. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu baru bergabung juga, bahkan di Zoom ini baru masuk ya, dan pertanyaan yang sama dengan Bu Maya, tolong kirimkan WA ya, lalu sebutkan dari sekolah mana, membutuhkan sampel, contoh, pelajaran apa, subjek apa, lalu di level mana. Dan kami akan jawab, oh belum ada, ya sudah, kalau belum ada ya sudah, kan gitu. Gitu Bu Maya ya. Ya, Maya makasih sudah. Pak. Ya, thank you Bu Maya. Pak Emmanuel boleh turunkan tangan dulu supaya saya bisa melayani rekan-rekan yang lain ya. Tadi saya tak tahu Pak Tias, Budi atau Bu Erlina. Silakan yang duluan, yang merasa angkat tangan duluan. Bu Erliana Saya dulu. dulu ya.
Ya, Ya, silakan. selamat malam. Enggak, Ya, ya, Eh, silakan Bu. kami mestinya dari pendidikan non formal, Siap. kesetaraan, dan banyak anak Mm-mm. berkebutuhan khusus. Cuman memang yayasan kami itu yayasan Kristen, tapi kami Siap. sekolahnya bukan sekolah Kristen. Sekolahnya Mm-mm. menerima semua semua kalangan seperti itu ya. Kalangan, ya. Dan Ya. memang kalangan menengah ke bawah begitulah. Nah, Ya. saya karena yayasan Kristen sering diundang, saya tahu kurikulum berkat Mm-mm. ini. Eh, Oke. ini tentu sejalan dengan kurikulum nasional itu ya Pak ya. Kami Jalan ataukah eh, ya memang tentu dikembangkan ya. Tapi kayak deep learning ya, itu kan memang sesuai juga ya deep learning. Nah, ya. berarti nanti misalnya pemerintah ini mengubah lagi Mm-mm. kurikulumnya seperti apa? eh ini akan juga mengalami penyesuaian ataukah ini memang kurikulum terpisah begitu atau gimana ya? Ini jawabannya selalu seperti mendua ya, seperti Hmm, ya. hmm, Karena kalau kita bicara wahyu khusus dan wahyu umum, ya, kan kita orang Kristen atau pendidikan Kristen itu beyond sebenarnya. Pemerintah hmm, selalu melakukan yang minimal. Yang bisa diperbuat oleh pemerintah adalah untuk seluruh kalangan seluruh Indonesia. ya, Tentu itu hmm, susah untuk diterima, ya. Jadi di hmm, satu sisi menduanya adalah, oh, kalau ada perubahan dari pemerintah, enggak masalah. Karena kita tetap mengajarkan bukan tentang kejujuran, oke, integritas, dan itu hmm, beyond dari kurikulum pemerintah. hmm, Tapi di sisi yang lain, kalau kita belajar tentang kurikulum teori, ya, itu selalu memang harus diupdate. Jadi ya, bahkan kalau pemerintah tidak berubah, kurikulum berkat ini kemungkinan dalam 10 tahun ya, itu hmm, harus diubah. Mau tidak hmm, mau harus berubah, begitu. Memang keunikan negara kita kan ada jargon ya, ganti menteri kan hmm, ganti kurikulum. Meskipun tidak 100% benar, tapi sudah saking jengkel atau ya kita buat kalimat itu muncul ya. Tapi sebagai orang Kristen kan kita tetap dipanggil ya, untuk tetap menjadi garam dan terang dalam arti sebenarnya. Daripada kita kok gitu sih pemerintah, mending kita hmm, didik anak-anak kita masuk ke pemerintahan untuk mengubah semuanya itu kan gitu. ya. Ya, Oh, gitu oh, Ibu. tadi saya tidak tahu kalau bisa mendapatkan apa melihat dulu ya. Begitu ada Bisa sampel suruh contoh. pesen buku itu, saya coba pesen tapi saya sendiri juga lupa tanya kok nggak ada harganya. Ntar taunya mahal banget atau gimana Oh, harga berapa ya? ya aman. Ya, saya Saya memang pesennya yang lebih ke Alkitab saja karena memang ada anak yang Kristen kita ya. pakai kan nanti kurikulumnya yang sesuai dengan Alkitab itu gitu. Itu bukan pelajaran agama tapi tulisannya Alkitab gitu ya. Dibilang Nah, kurikulum ini itu apa Pak? Modelnya modulnya begitukah? ya soal pelajaran agama itu juga kami di tim penulis kurikulum berkat, kami Mm-mm, sepakat untuk membuat jargon itu kami luruskan. Jadi mm-mm. sebenarnya kan yang lebih tepat adalah pelajaran Alkitab, Iya, bukan betul. pendidikan agama Kristen. Ya, betul. Itu sudah karena Mm-mm, kita sudah di framework mm, ya, diharuskan oleh pemerintah pakai istilah itu. Tapi iya, kalau kita boleh memilih, kita boleh meluruskan. Ini kan pelajaran Alkitab sebenarnya. iya, Gitu. Ya. ya, Eh, ya. sambil, Harganya berapa itu? nah, boleh Kak Susan saya dijadikan co-host ya, atau dibolehkan untuk share screen, karena saya belum ternyata. Terima kasih Kak Susan. Share. Oh, share to main session. Oh, bisa kan ya. Saya sudah siapkan sekaligus menjawab dari Pak Kaleb tadi di apa di chat box ya. Saya pakai layar sebelah kanan saya. Kalau Bapak Ibu di chat box karena Bapak Ibu semua masih di main room ya. Itu ada di agak atas ya. Makanya saya ajak Pak Immanuel tadi untuk silakan bawa oleh-oleh link ke Bapak Ketua Pengurus, Bapak Ibu Pengurus Yayasan. Di bagian atas itu nomor 2 bahkan dari Bu Yuliana Gautama itu. Link berkat news, ada drive.google.com. Nah itu kalau link itu diklik akan menuju persis seperti yang saya share screen sekarang. Nah ini
merupakan buletin newsletter lah, berita ya, apa update sampai di mana tim kami bergerak belajar kebenaran Tuhan ini. Budi, Enon, tadi Bu Magda sampaikan, Reu, Kirai, Aru, Tika ya, ini edisi Januari. Jadi ini yang terakhir. Hari ini kan bulan Februari. Jadi ini bulan lalu sudah kami bagikan ya. Ini nama-nama kami tadi Bu Magda juga sudah sampaikan. Nah, harga itu ada di sini. Di halaman ke-3 ya. Yang 1.000, 5.000 tadi kan tidak ada di slide. Jadi mungkin Bapak Ibu agak susah membayangkannya. Sebenarnya adalah kalau ya, sampai 1.000 aja yang pesan. Ya, harusnya kan 75 sampai 90. Kenapa kok ada antara ini? Ya, karena kami belum selesai sampai total halaman. Itu, kalau jujur mau disampaikan update-nya. Tetapi kami berusaha memberikan harga kepada semua sekolah Kristen itu di 5.000 ini. Nah, selisihnya yang cari dana itu MPK. Tentu bersama ACSI, karena saya orang ACSI. Yang mana ACSI berkolaborasi dengan MPK. Jadi saya juga menegaskan, bukan lepas tangan ya. ACSI tetap juga akan membantu. Jadi kurang lebih begini, kalau kita kompak, ya sekali lagi, kalau ada penamaan sekolah ABCDE oleh Pak Handi dari tahun pertama beliau menjabat, itu sebenarnya dari sisi ekonomi ya, tidak dimaksudkan kriteria kerohaniannya atau apa. Dari sisi ekonomi saja. Jadi bisa survive secara ekonomi apa tidak. Jadi jangan merasa, wah sekolah saya kok berarti nggak rohani sama sekali. Tidak. Saya percaya sekolah-sekolah yang di daerah berkekurangan tetap menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau dengan harga semoga menjadi jelas. Anggap aja 55 sampai 65 gitulah kira-kira. Terus yang lain bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu, ada di newsletter berkat yang link di chat box yang kedua tadi. Terima kasih pertanyaannya. Saya stop share. Bu Erina, saya stop dulu ya. Terima kasih supaya Pak Budi juga. Ya, nanti Bu Lili ya setelah Pak Budi. Pak Tias atau Pak Budi, silakan. Ya, terima kasih. Saya berterima kasih, meski baru ikut yang sekarang ya, yang kemarin belum ikut. Saya dari Betul, yayasan, Pak. ya, dari yayasan di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Ya, Siap, Pak. saya berharap bersama sekolah-sekolah bisa mendukung program ini supaya tidak tertunda di tahun berikutnya. Sehingga Ya, Pak. saya mohon masukan. 2 hari lagi kami akan ketemu dengan semua kepala sekolah, dengan semua guru dari jenjang TK sampai SMA, SMK. Nah, ini mohon masukan apa yang harus kami lakukan sebaiknya persiapkan. Kemudian untuk model pemesanan sebaiknya tadi ya dikatakan per mapel, per level sebaiknya semua dipesankan gitu ya. Ya, harapannya supaya program ini bisa berjalan tahun ini ya kami ingin ikut bisa mendukungnya gitu. Demikian Pak, terima kasih. Siap. Ya, nanti Bu Magda sudah bergabung juga bisa menambahkan. Tapi saya sekali lagi copy paste ya. Saya copy paste link berkat news. Ini untuk Pak Tias Budi. Tolong Sudah di juga, copy paste juga ya, di copy paste. Nah, ini untuk bahan diskusi. Bahwa ada saudara-saudara seiman di MPK ya, tim task force kurikulum berkat sudah bekerja sampai sejauh ini. Nah, silakan monggo, ini pakai bahasa Jawa ya, Jawa Tengah. Jadi silakan didiskusikan mana yang diperlukan. Meskipun tetap catatan Bu Magda itu juga jangan sampai membuat kecewa sekolah ya. Sekolah Purwodadi demikian menginspirasi yang lain, ternyata hanya tadi sudah 3, tambah Purwodadi 4. Nah, berarti belum memenuhi. Jadi, tapi harus disampaikan keinginan keniatan itu supaya angka itu juga nambah. Kalau semua menahan diri, nunggu, ya angkanya tidak akan nambah, gitu ya. Untuk sementara ya, kita melihat kemungkinan Juli 2027. Ya, ini secara hitung-hitungan manusia lah begitu, dengan segala persiapan yang ada. Tapi ya ini pekerjaan Tuhan. Saya pun juga tidak berani mendahului Tuhan sendiri. Ternyata kita jauh lebih kompak, Tuhan arahkan hati kita semua. Tapi
catatan ini sambil curhat juga di tim penulis. Kalau semua atau banyak sekali yang animo mau mencoba bersama-sama, di sisi kami harus selesai. Karena terus terang tadi saya sudah sampaikan ada yang belum selesai. Ya, jadi silakan Pak, sebanyak mungkin yang mungkin akan dicoba diterapkan. Sambil menimbang tadi harus menyisihkan yang punya pemerintah, dan artinya kalau ditanya oleh pengawas ya harus bisa menjawab dengan bijak. Mengapa memilih kurikulum berkat? Gitu Pak ya, Ya, Bu jadi Monica. saya mengulang ya. Silakan Pak. Yang lebih teknis kan kami perlu penyesuaian-penyesuaian. Tapi dalam Ya, rangka program ini, program MBK, kami bisa mendukung. ya, Sebaiknya kami kan mendaftar semua siswa yang ada saat ini gitu. siap, Sesuai siap. kebutuhan, kemudian Betul, itu menjadi dasar kami betul. pesan buku gitu ya. Per level, Iya, per mata betul, pelajaran gitu ya. Oke. betul. Kemudian terkait dengan tadi tiap sekolah harus ada PIC tadi bagaimana sebaiknya Pak? Ya, Itu ada PIC itu person in charge. Tujuannya adalah kami tidak hanya memberikan buku lalu sekolah silakan menafsirkan sendiri gitu. Jadi kami di tim kurikulum tetap mengedepankan apa ya, pelatihan, diskusi bersama ya. Kalau sudah bahannya diterima, lalu berikutnya bagaimana kan gitu. Jadi ya harus tadi ada Paknya ada link yang perwakilan. harus kami isi ya terkait PIC tiap Ya, sekolah itu ya. nah boleh minta tolong yang atas-atas. Saya sudah coba menurunkan hanya 3 link itu tentang link Ya, berkat news, order, sama uji terap 1. oke. Mungkin ada link yang lain yang dibutuhkan, silakan diambil Pak ya. Ya. Baik, terima Kalau kasih. tidak jelas, ya terima kasih Pak. Nanti Ya, kalau tidak nanti jelas kalau lewat ada WA. pertemuan selanjutnya kami bisa hubungi di WA itu ya. Oke. Iya, iya Pak. Terima kasih. Bu Lili, Ya, terus Pak shalom Ari Pak atau Pak. Agus. Iya, Saya ada beberapa pertanyaan Pak tentang ini. Ini berarti silakan. dia textbook-nya tercetak ya, tidak ada e-book ya? Iya, rencananya demikian. Tetapi di dalam buku cetak itu akan ada QR atau link yang menuju kepada cloud base database gitu. Rencana begitu. Karena tetap ada perluasan ya. Jadi misalnya ada anak-anak, karena fokusnya kan anak belajar, bukan guru mengajar tadi. Jadi kalau anak itu cepat misalnya, terus ngapain dia? Padahal gurunya sedang membantu anak-anak yang agak lambat misalnya, bisa secara terus terang bisa kita katakan begitu. Nah, anak yang cepat ini harusnya diarahkan ke satu link pembelajaran. Nah, tapi sekolah itu kan jadi, wah, apakah kami siap? Nah, tapi kami menimbang ya di tim penulis ini. Kan lama-lama teknologi itu juga murah. Ya, paling tidak ada HP ibu gurunya ya dipinjamkan untuk anak ini belajar, kan tetap bisa. Dan Itu satu Bu Lili, buku itu untuk 1 tahun ajaran Pak ya? itu sedang kami timbang karena kalau anak kecil ya, kalau membawa satu buku sepanjang tahun ajaran 365 hari kan itu berat. Jadi ada pertimbangan untuk membuat 1 semester. Kan lebih ringan bawanya. Bawa ke sekolahnya, pulang sekolah kalau ada PR gitu kan. Nah, tapi konsekuensinya kalau bawa 2 buku atau 1 tahun jadi 2 buku lebih mahal daripada 1 tahun 1 buku. Ya, range harga yang tadi itu per Per 1 buku. tahun. Kami usahakan ya. Kami usahakan 1 tahun 1 buku. Dan bahasa Berusaha. pengertiannya bahasa Indonesia ya Pak ya? Kecuali bahasa Inggris. Inggris ya. Ya, jadi Di dalamnya 7 juga dari ada soal-soal latihan ya Pak ya? Oh iya, kan memang ini buku kerja murid ya. Untuk mereka belajar, ada soal-soalnya. Tapi kalau yang sains, karena saya di bidang sains, dan itu bukunya ACSI, untuk anak yang agak besar, misalnya kelas 4, 5, 6, saya kalau tidak salah ingat, itu sudah mulai, murid pun ada 2 buku.
Jadi ada buku untuk belajar aja, ada buku untuk lembar kerja gitu. Itu untuk Tapi sains yang ya. Kalau anak yang buku lain, Pak, yang lain kayak pendidikan Pancasila atau bahasa Inggris, tetap belum ada tahu, textbook dan buku. belum terlihat secara langsung wujud semua lengkap. Tetapi kami mengharapkan buku itu sekaligus belajar dan sekaligus bekerjanya murid. Kan apa ya istilahnya sambil belajar juga sambil praktek, sambil menjawab pertanyaan, berpikir, diskusi dan seterusnya. Idealnya seperti itu. Tapi Jadi manakala pembahasan ya, Pak, ya. ya terlalu banyak materinya, ya seperti sains ICSI tadi harus dipisah. Iya. Lalu Pak mau tanya, teknis uji terap itu nanti bagaimana ya caranya ya? Saya kurang jelas. Ya, uji terap itu sebenarnya kami mencoba mendekati sekolah-sekolah supaya mereka berani menerapkan ketika sedang berjalan semester ya. Sebenarnya itu awal semester sih, di Januari kemarin. Tetapi mundur sampai Februari sampai Maret. Jadi dicobakan selama 1 bulan. Jadi materi yang coba berkaitan ya dengan yang sekarang dilakukan sehari-hari. Nah itu seperti yang sehari-hari itu seakan-akan dilepas, lalu dipakailah uji terap ini. Jadi materinya tidak lengkap gitu loh. Kan memang belum lengkap 1 tahun, hanya 1 bulan aja. Coba reaksi murid-murid, reaksi guru yang memakai seperti apa gitu. Nah itu yang di breakout room yang sekarang sedang sama Bu Marwita itu. Mereka sudah selangkah lebih maju dari rekan-rekan yang ada di sini. Oh iya. Gitu dulu ya Bu Lili ya. Kalau uji terap itu kita bisa Terakhir, memilih ya. yang sesuai ini. Yang sesuai tersedia, Ibu. Yang yang tersedia, ya Oh. dari sekolah tetap berpikir dulu apa yang menjadi kebutuhan, tapi ternyata tim kami belum bisa menyediakan lengkap. Nah, yang tersedia itu rata-rata kan PAUD sama SD. Makanya breakout room-nya kan ada 2. Ya, yang Bapak Iya. Ibu di sini, ini kan yang betul-betul baru, nggak tahu sama sekali sebelumnya. Nah, yang 2 breakout room itu sudah kayak sudah ngobrol, sudah yang kedua, ketiga sudah. Itu gimana kemarin gitu. Jadi kami pengen tahu. Ya Pak, Gitu, makasih ya. Tapi untuk nanti ada ya uji terap 2 nanti kami akan undang ya. Terima kasih Bu Lili. Ini ada Ya, 2 makasih. Bu Ari dulu kayaknya ya. Lalu Bu Oksya. Bu Ari silakan. Sorry. Boleh dipencet lagi Bu. Ya silakan. Terima kasih Pak Agus. Ya. Saya baru pertama kali ikut ini. Sangat bagus Betul, isinya. ya Bu. Sayang sekali ya. Oke. Dan akhir tahun lalu, saya orang baru. Jadi baru di yayasan juga. Akhir tahun lalu kami minta guru untuk mendaftar. Dan pernah ikut sosialisasi. Tapi hanya sekali. Sesudah itu mungkin terlewat emailnya atau terlewat informasi apa, tidak ikut begitu. Bahkan yang hari ini pun dia juga tidak tahu. Gitu. Cuma kepala sekolahnya ikut mestinya ya. Nah, saya baru ikut kali ini. Kurikulum berkat sangat bagus. Cuma ya baru pertama kali kami tentu belum bisa memutuskan untuk ikut atau tidak. Kepinginnya sih ikut gitu. Nah, ini kan dari kami harus mana, baca. Ibu? Maaf, saya dari sekolah Baptis Elim, Grogol, Jakarta Barat. Oh ya, siap. Lanjut, ya. Ibu. Jadi gurunya pernah ikut yang guru kelas 1. Saya harus mempelajari dulu segala sesuatunya, walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mahda, tapi saya harus melihat lebih jauh seperti apa, baru mungkin nanti kami akan bertanya lebih lanjut dan memutuskan ikut atau tidak. Ini juga masih bergumul dengan jumlah murid, Pak. Oh ya, Ibu. Siap, kami tunggu. Nanti bagaimana kelanjutan pertemuan. Ya, terima kasih. Boleh tanya-tanya kan, Pak? Nanti? Ya, boleh, jelas. Nanti. Mau sekarang atau nanti? Harus membaca dulu, Pak, apa yang harus kami tanyakan. Oh iya. Nggak, tadi kan. Harus japri ke siapa, Pak?
MPK di link dari newsletter itu sangat jelas. Ada Oh, email sudah ya, ada sana ya. ada WA, ada nomor rekening juga untuk saling membantu kita ya. Iya, iya. Ya, Terima gitu kasih, ya Pak. Bu Ari ya. Ya, Ya, terima kasih, makasih. Pak. Ya, Bu Oksya dari sekolah mana Ibu? Masih di mute, saya coba Ya, bantu Astu. Oh, selamat sudah. malam, Pak. Ya, Selamat selamat malam. malam. Ya, Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari sekolah Kristen ya di Pangkal Pinang, Kasih Baptis Oh, Pangkal Pinang, Pak. oh ya. Eh, Oke. ya, saya semulanya sebetulnya di Jakarta, awalnya saya membantu sementara di sini di Pangkal Pinang. Oke, oke. Nah, Ya. pertanyaan saya gini, Pak, ini kan kurikulumnya bagus, tapi masih baru gitu Mhm, kan? Nah, kalau dari mhm, buku-buku yang mhm, saya perhatikan tadi, saya sudah download yang di PDF-nya, mhm. Oke. itu lebih kepada buku-buku untuk murid. Benar Kak, Pak? Untuk murid kan? Ya, Untuk siswa, betul. untuk murid. Iya, Ibu, Nah, betul. pertanyaan saya, untuk pegangan guru, apakah ada buku pegangan guru? Ada. Ada. Oh, Ada. jadi itu kan disertakan seperti gitu ya, Pak? Ya. Ketika kami Eh, bergabung, berarti misalnya gitu ya. ya. Nah, Tapi gini, kemudian, kami sebentar Bu, tentang buku guru kami jawab begini. Mungkin tidak semua ya, karena waktu untuk mempersiapkan buku guru itu makan waktu banyak sekali. Jadi yang pertama harus ini kayak istilahnya cepet-cepetan ya. Yang paling cepat harus diselesaikan terlebih dahulu adalah buku murid. Karena kita tidak bisa menunggu generasi ini menunggu. Generasi itu jalan terus, waktu jalan terus. Ya, kita menunda, mereka terhilang. Gampangnya gitu. Nah, kalau buku guru masih bisa ditunda dalam pengertian, kami menyediakan langkah-langkah channel juga komunitas untuk belajar bersama. Jadi harapannya dengan melihat buku murid, guru itu punya asumsi yang sama dengan penulis. Nah, tapi kan enggak bisa sama, pikirannya orang itu beda-beda. Nah, makanya kalau buku guru nanti tidak ada pun di satu subjek tertentu, jangan kecil hati, jangan menuntut. Nah, ini harus saya tegaskan dulu ya. Karena membuat buku guru itu tidak mudah. Buku murid aja udah enggak selesai-selesai kan gitu. Nah, tapi tetap ada wadah untuk kita diskusi. Jadi misal bahasa Indonesia kelas 1 nanti dibimbing oleh rekan dari penulis. Nah, itu setiap hari Rabu misalnya gitu. Jadi seperti kejar tayang ya. Karena kan nanti mau ngajar atau apa ada kesulitan. Jadi kayak kelompok belajar lah. Kita se-Indonesia, saya membayangkan ya, se-Indonesia bisa di breakout room juga kan. Misalnya ternyata jadwalnya Rebo semua. Misalnya jam 7 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Ya udah kumpul aja di breakout room, ketemu dengan rekan-rekan yang bergumul dan memakai kurikulum yang sama. Nah, sedangkan yang buku guru yang punya ACSI, karena ACSI kan sudah beberapa tahun lebih dulu membuat textbook. Begitu. Nah, itu kami sediakan tetapi berbayar. Nah, sayangnya begitu. Ya. Tetapi penyediaannya bisa e-book atau fisik yang berbayar membeli itu belum kami pikirkan. Itu kalau mau jawaban lengkapnya seperti itu ya. Jadi saya tidak menjanjikan buku guru semua seri ada. Kalau tidak ada pun ada komunitas belajar, tapi kalau yang ada itu berbayar. Atau soal berbayar juga jangan dipikirkan mahal gitu ya. Ya, kami selalu mencari yang terbaik begitu. Ini agak diplomatis jawabannya. Karena kita sama-sama saling membantu ya satu. Jadi tidak mau juga kan sebagian anak Tuhan yang berkorban ya, yang lain menikmati. Tidak. Kita sama-sama anak Tuhan ya berjuang bersama-sama di ladang Tuhan. Tidak ada angkatan lain. Bu Oksya masih ada ya. tambahan? Oke, Kemudian yang jelas. kedua Pak, saya jelas Ya. dengan ini. Oke, Saya ngerti siap. kalau buat buku itu sulit Pak. Ya, Ya, Ibu, terima kasih. pertanyaan selanjutnya. Nah, setelah Ya. kami misalnya nih kita ikut, terus kemudian buku, adakah pedoman penilaian terhadap anak? Karena itu menyangkut raport anak juga kan Pak. Pedoman penilaiannya Ya. apakah disediakan atau kami yang harus mendesain sendiri di pedoman penilaiannya?
Ya, di dalam diskusi kami itu include di dalam proses pembelajaran, ya, karena kan tujuan pembelajaran apa semua kan yang membuat para penulis. Jadi selalu assessment itu langkah kedua sebenarnya. Ya, kalau dari urutan yang dulu yang tahun 70-80 ketika saya juga sekolah, nampaknya guru-guru kita itu langkahnya adalah tujuan, lalu isi, lalu assessment. Dan itu kebalik kan. Dari pengembangan teori yang baru kan tujuan pembelajaran, lalu assessment untuk mencapai tujuan itu kompetensi apa yang harus dicapai sehingga baru mikirkan isi. Nah, jadi kalau tim kurikulum membuat isi harusnya sudah dipikirkan assessment-nya. Jadi tidak kebalik. Gitu. Semoga jelas, Bu ya. Ya, jelas Pak. Ya, terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Ya, Bu Oksia dari Pangkal Pinang. Tidak ada yang angkat tangan lagi? Atau di chat box? Oh, ada yang sudah Boleh ada saya acara tambah lain ya. dikit, Pak Agus? Iya, jelas Ibu. Iya. Silakan, Bu Magda. Terima kasih banyak Pak Agus sudah menjawab dengan Siap. bagus sekali. Lalu saya juga sangat terharu dengan Pak Tias yang Purwodadi ya. Sekolah apa Pak namanya? Nggak nyebut tadi ya. IPK Widya Wacana, Ibu. Jadi Oh, begini. Widya Wacana. Ya, ya. Jadi Siap. buku murid ini kan disiapkan supaya seandainya tidak ada guru, murid tetap bisa belajar. Itu idenya. Sehingga ketika guru akan mendampingi, kami hanya menyiapkan namanya pedoman. Pedoman untuk guru mengerti bagaimana caranya murid memberangkatkan dirinya sendiri untuk bisa belajar, even no teacher. Nah, begitu loh. Itu filosofinya. Karena itu, daerah itu kan punya budaya sendiri-sendiri. Keunikannya sendiri-sendiri. Itu akan bisa dikembangkan. Karena sebenarnya yang paling tahu metode membuat dirinya mengerti itu kan murid. Tim itu mengusahakan menulis bahan di mana murid berproses sedemikian menginspirasinya sampai anak itu berani kreativitas, berani inovasi. Bahkan yang tadi dikatakan oleh Pak Agus tentang assessment, itu anak-anak itu ditolong melalui proses deep learning, melalui aktivitas. Jadi assessmentnya itu bentuknya mereka akan di apa istilahnya didesak untuk berani, didesak untuk kreatif, didesak untuk menjadi calon profesor. Begitu. Nah, akhirnya guru-guru ini waktu mendampingi memang tidak boleh dalam tanda petik berpedoman pada pedoman. Tapi harus bisa mengiring. Karena murid yang calon Einstein itu harus didampingi seperti mendampingi Einstein. Murid yang calon siapa lagi, katakanlah Kopernikus misalnya, akan didampingi seperti mendampingi calon Kopernikus. Ini yang akan terjadi. Nah, karena itu kami hanya menyiapkan apa istilahnya ya, mindset guru bagaimana mendampingi murid. Kemudian ada catatan-catatan khusus untuk aktivitas-aktivitas supaya pada waktu anak bergerak dari belajar sendiri, sharing dengan temannya, mereka harus menjadi leader yang muncul tanpa ditunjuk. Kemudian mereka boleh merancang sendiri kegiatan ketika kita minta kamu akan melakukan ini, hasilnya ini, pikirkan desainnya bagaimana. Dan waktu mereka bertanya kepada guru-guru tidak boleh menjadi sumber jawaban, tapi menolong anak untuk menemukan jawaban. Nah, ini yang akan kita berikan kepada guru. Lalu tadi Pak Agus juga menyinggung tentang memberikan referensi untuk anak-anak yang SMP, SMA. Mereka diberikan kemampuan untuk melakukan explore, kemampuan untuk
memikirkan ide-ide karena yang dihadapi oleh anak-anak kita adalah generasi dan zaman AI, di mana mereka harus menjadi insan yang punya wisdom. Nah, ini yang harus dikembangkan, bukan menjadi pembaca buku, pengisi jawaban, melaksanakan rutinitas. Kalau begitu saja, bedanya hanya sedikit dengan yang sekarang ada. Jadi, guru-guru ini memang harus mengalami revolusi berpikir. Nah, itu hanya terjadi bukan dengan buku, ketika ketemu di rumah belajar guru ini. Jadi, ini idenya seperti itu. Dan kami terus meminta pimpinan Tuhan agar pada waktu jika Tuhan dalam kedaulatannya dan dalam privilege-nya memberikan kepada kita tahun ini bisa mulai, itu untuk PAUD langsung 3 jenjang langsung jalan. Tapi untuk kelas 1 itu 4 mapel dulu. Jadi pendidikan Pancasila, Alkitab, Sains, dan English. Kelas 1, kelas 4. Sedangkan kelas 7, 3. Pendidikan Pancasila, Alkitab, Pendidikan Pancasila, Alkitab, Sains, dan 4 ya. Pokoknya 4 ini ya. Sedangkan yang IPAS, Bahasa Indonesia, itu akan berangkat kereta berikutnya. Tapi 1, 4, 7, 10. Sedangkan kelas 10 hanya 2 mapel, yaitu Pendidikan Pancasila dan Alkitab. Jadi kalau Alkitab itu ada terus. Begitu. Sehingga yang lain yang belum di cover semester ini, untuk Juli 2026 sampai Desember, masih mengikuti kurikulum Merdeka. Ini sebenarnya juga menolong sekolah yang berpindah. Ini kan perlu kalau langsung totalitas itu ada kegentaran misalnya. Menjalankan ini bisa melihat bedanya nanti. Antusias anak, kecepatan anak belajar, semangat anak belajar, nanti kita akan melihat perbedaannya. Ini kurang lebih yang bisa saya tambahkan. Tetapi sekolah harus memilih semuanya. Kan yang kami sajikan kan perencanaannya kami akan menerbitkan katakanlah 23 set misalnya. PAUD-nya 3, kelas 1 7, kelas 2 7. Dalam waktu 3 tahun ini akan selesai. Tapi yang sekarang kita offer baru 12. Semester depan kita offer lagi 20. Semester depan lagi kita offer. Jadi sampai 3 tahun semuanya lengkap, bertahap. Dengan begitu, sekolah juga tidak kaget. Bisa melakukannya secara bertahap. Meskipun sekali lagi kami minta pesan harus total semuanya. Pesan. Nanti kami akan approve. Oh, sesuai dengan kesiapan kami yang kami bisa jual dan tanda petik ini. Dan kami akan memberitahu itu setelah tanggal 20 Februari. Kan order masuk nih. Nah, kami akan kasih tahu. Oke, di approve ini. Nah, begitu. Sementara itu yang saya sampaikan. Kita berdoa supaya dalam waktu 3 tahun. Paling lambat 4 tahun. 1 sampai 12 semua sudah komplit. Kecuali tadi saya sudah sampaikan yang SMA yang spesifik seperti kimia dan sebagainya itu, nah itu kami belum bergerak ke sana. Begitu. Demikian ya, saya harap bisa lebih jelas. Jadi kalau order bukan berarti begini, apakah order harus beli dan sudah ada? Not yet, belum semua. Nanti kita akan approve dan approve-nya akan per sekolah. Begitu. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu Magda. Kalau dari sisi waktu, sudah harus kita akhiri. Bisa bukan berarti tidak bertemu kembali. Tapi yang jelas kalau ada pertanyaan ya dan ada undangan kaitan dengan kurikulum, mohon bisa diprioritaskan. Memang
Ini kalau saya boleh menilai internal ya, saya ACSI ya, tapi saya juga bagian dari MPK kan. Kan di Bali saya ikut juga, jadi mungkin tidak masuk prioritas nasional. Jadi akhirnya agak seperti ketinggalan ya. Tapi saya senang sekali melihat animo Bapak Ibu ya termasuk akan mempelajari ya, sudah mengambil keputusan karena memang pengurus begitu ya, seperti Pak Tias Budi tadi gitu. Adakah satu aja mungkin kalau yang masih ada yang tadi belum tercover, dan saya agak cepat tadi ya supaya semua terlayani, kan semua baru di sini, tidak ada yang tidak baru. Sudah semua ya. Kalau memang sudah, Buku SMP belum ada ya Pak Ari. daftarnya? Ari Pak. Oh, Ya. Bu Ari. Iya. Iya. Jadi memang kami harus cek satu persatu. Ya. Nanti newsletter berkat harusnya paling tidak saya tidak janjian dengan Bu Mar ya, 2 bulan sekali itu kami akan update di sana. Gitu. Jadi nanti kami secara berkala ya. Kalau memang Tuhan kehendaki, bahkan sekali lagi, katakan kelas 1 aja, SD, kelar semua tahun ini dan bisa. Ya cuma kelas 1 SD aja. Gitu. Baru tahun depannya kami merencanakan ulang bagaimana supaya anak kelas 1 SD kan berarti harus kelas 2-nya harus juga tahun depan gitu. Dan seterusnya. Jadi saya belum bisa menjawab Bu Ari intinya, tapi tolong masukkan ya. Seakan-akan barangnya sudah ada semua. Kan gitu. Sehingga kami bisa tahu mana yang harus dikejar. Kalau yang harus dikejar sebenarnya 14710. Semua itu target awal kami di tahun lalu. Tapi nampaknya linknya tidak. Belum ada Pak. Link yang di dalam Ya. order buku itu baru PAUD sama kelas 1 SD. Kelas 4-nya Ya. belum ada, SMP Ya, juga belum betul. ada. Ya sudah, itu terjawab berarti. Karena yang megang detail Bu Marwita. Saya dan Bu Magda hanya bird eye view, secara garis besar saja. Jadi kalau memang tidak ada, Bu Saya Magda rasa, ada yang... boleh saya jawab sebentar Pak Agus. Jadi memang Silakan. setelah hari ini, itu akan diubah form ordernya. Semua yang kami rancang untuk diterbitkan akan dikirimkan. Jadi memang menunggu hari ini. Jadi itu masih memakai link yang lama waktu uji terap. Sebenarnya itu. Tapi nanti akan dibuat semua. Jadi gini, sekolah harus tahu kita ini akan menerbitkan buku apa saja. Nah, itu akan dibuatkan formnya. Lalu sekolah akan mencentang. Nanti kita akan approve tahun pertama ini. Tahun kedua ini. Tahun ketiga ini. Begitu. Tapi sekolah tahu buku apa saja yang kita offer. Gitu ya Ibu. Jadi itu memang akan dirubah. Yang itu masih mengikuti untuk kepentingan uji terap. Setelah hari ini akan dikirimkan sesuai dengan yang mendaftar di presensi akan dikirimkan. Dan juga nanti MPK akan mendistribusikan hasil kita hari ini supaya yang belum terjangkau. Karena ini yang datang masih 100 ya. Dari 900, betul ya? Anggap saja sekolah yang tahu tapi tidak butuh, anggap saja 200. Berarti masih ada 700. Masih ketinggalan 600, ya kan? Itu kalau apa? Kalau satu sekolah 1 orang, sedangkan di sini satu sekolah bisa 2 orang ini ya, betul ya? Di sini kan bisa 1 Ya. 3 orang. Berarti ini masih sangat sedikit yang bisa bergabung, walaupun Ya. semua sangat berharga. Begitu ya? Saya harap bisa jelas dan nanti Ibu Marwita akan membuat itu yang tadi saya katakan daftar lengkap. Jadi kita akan buatkan semacam katalog apa saja yang akan diterbitkan supaya kan tadi Ibu Oksi tanya apa ya isinya. Nah itu kan ada gambarannya. Karena walaupun saya minta percayalah gitu, tapi tetap kita akan memberikan katalog, memberikan form order yang lengkap,
kayak di restoran tuh ya, menunya disuruh semua kan. Nah, nanti tinggal dicentang. Nanti kita akan beritahu ini akan terbit tahun ini, semester ini kapan, 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 sampai ibu bapak bisa menyiapkan uangnya, menyiapkan jumlahnya, menyiapkan gurunya, dan semuanya. Begitu. Menjawab, ibu bapak? Iya, Oke. iya, iya, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya malam ini. Mungkin tadi saya sudah membuka ya, minta dengan hormat Bu Magda untuk juga boleh menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita Silakan. bersujud di hadapan Tuhan, kita berdoa. Dengan penuh hormat kami datang kepada Tuhan dan Juru Selamat yang telah membawa kami keluar dari kegelapan masuk dalam terang. Dan kami rindu melalui sekolah-sekolah Kristen. Jutaan anak-anak di Indonesia yang masuk di sekolah-sekolah Kristen. Dan yang berada di sekolah-sekolah negeri. Yang berada di dalam hatinya Tuhan. Melalui penerapan kurikulum berkat. Melalui semua yang akan kami lakukan karena dorongan kasih sayang Tuhan di dalam hati kami. Kami akan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh antusias, kami akan melanjutkan perjalanan kami untuk memantapkan hati, menjalankan proses pendidikan Kristen di mana murid-murid belajar kebenaran Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami sebagai pengurus yayasan, sebagai kepala sekolah, sebagai koordinator kurikulum, sebagai guru, baik tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, semua SMK. Kami berdoa, Tuhan tolonglah kami. Dan secara khusus kami mau mendoakan untuk tim penulis berkat, mulai dari koordinator, manajer, direktur, tim penulis, editor, reviewer, bagian yang meneliti bahasa, dan semuanya termasuk bagian marketing, penerbit, yang menyediakan biaya. Tuhan kami berdoa, mohon agar kami semua terus-menerus mengerjakan dengan mengandalkan Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Kiranya Indonesia Kau beri anugerah untuk menerima kabar baik, menerima keselamatan, menerima kasih karunia Tuhan. Boleh menjadi generasi masa depan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan segenap hati jiwa, dengan penuh iman pengharapan di dalam kasih sayang Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Semua yang dikasihi Tuhan dan yang mau bersama melangkah dengan penuh penyerahan kepada Tuhan mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Sampai malam, berjumpa. Bapak Ibu. Makasih, selamat malam. Sampai Memberkati. jumpa di lain kesempatan. Malam Pak. Selamat Berkati. malam. Ya, makasih. Ayo, ayo.